Lalu itu yang suka ditepokin tuh apa? Burung. Tepokin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi. Setiap disebut nama nabi maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya teman-temanku semua, sahabat saya Pak Nur Zaman. Anu dipanggilnya Pak Nur Zaman apa Pak Muhammad? Pak Saman. Pak Saman ya, seperti tarian ya Pak Saman gitu ya. Pak Saman yang saya cintai, teman-teman semuanya. Manggilnya Bapak Ibu guru apa di sini? Ayah Bunda, Bapak Ibu guru apa tuh? Apa Mister, Mrs apa? Miss, Mister. Oke ya. Bapak Ibu guru di atau kakak ada, kakak. Oke ya. Semua yang hadir di sini teman-teman semua luar biasa. Puasa semuanya? Puasa ya, insyaallah ya. Di sini usia SMP, SMA. Coba yang SMP ujung tangan dulu. Yang SMP. Oke. Siap, terima kasih. Yang SD ada yang SD? Enggak ada. SMA. SMA mana SMA? SMA. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Ustadz mau ngabsen ya. Yang mau ke surga, unjuk tangannya sekarang. Kalau untuk unjuk tangan aja Anda nggak mau, nanti nggak ke surga beneran loh. Ayo kita sungguh-sungguh. Saya mau ke surga. Oke, yang di belakang mau ke surga, unjuk tangannya. Oke, hanya unjuk tangan. Ini niat kita ke surga. Semoga Allah catat. Baik, cukup. Jangan tinggi-tinggi, bau yang samping. Oke, yang mau ke surga sekarang unjuk tangannya. Itu kenapa orang makan nasi begitu tuh? Anda kalau ke Eropa bahaya tuh, disuspend nanti. Oke, ya kalau ke surga sekarang berarti harus mati dulu, baru ke surga dong. Iya. Oke teman-teman semua, kita akan ngobrol di tengah-tengah Ramadan ya. Tentang apa pertama nih? Jadi coba mana dua mic nggak sih? Biar enak kita ngobrolnya. Tolong Pak Prom. Nah ya kasih maaf. Siap. Ya antum tanya saya jawab. Oke, tadi sesuai poin yang baru awal. Sebenarnya kita mau ngobrol tentang agama, peran agama Islam itu untuk remaja. Jadi kalau ngomongin peran agama sebenarnya mungkin kita perlu tahu dulu ya. Kira-kira memang kenapa sih Mas? Oke, kenapa manusia harus beragama? Baik, saya tanya ya, teman-teman semua punya handphone? Enggak, bukan di sekolah. Di sekolah emang disita sama gurunya. Oke, di rumah punya handphone? Punya lah. Ya, jangan bohongin saya. Punya ya. Kira-kira nih, pabrik yang buat handphone, kalau dia buat handphone, lalu didistribusikan, dijual, kalau misalkan iPhone dia mungkin di iBox dan sebagainya. Di dalam kardus handphone kita itu ada nggak buku petunjuknya? Ada. Manual guide-nya ada? Ada ya? Pernah baca nggak? Pernah baca nggak buku-buku petunjuk handphone? Karena Anda nggak pernah baca, jadi kalau error pada bingung. Sebenarnya semua error, kalau handphone kita error, itu kalau kita baca itu nggak akan error. Ya pernah baca ya, karena bahasanya ada beberapa bahasa ya, ada bahasa Inggrisnya, bahasa Chinanya, bahasa Jermannya, dan bahasa Indonesia yang kadang-kadang bahasa Melayunya ya. Nah, teman-teman semua, jika handphone saja benda buatan manusia ini ada buku petunjuknya supaya nggak error, kira-kira kalau Allah Tuhan kita menciptakan kita, ada nggak buku petunjuknya? Ada kan? Supaya apa? Supaya kita nggak error, ya, supaya kita nggak hang. Ya, kan kita kadang-kadang kalau pakai HP suka hang ya, Ustadz ini kok handphone saya hang nih ya, bisa kepenuhan memorinya ya, bisa terlalu panas dan sebagainya. Begitupun manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pasti ada guidance-nya, ada panduannya, ada manual book-nya. Manual book-nya manusia apa?
Urangi. Al-Quran. Ya. Jadi Quran tuh bukan cuma sekedar bacaan. Coba. Ya. Quran tuh cuma bukan sekedar ya. Cek. Halo. Ini ada sabotase nih, enggak? Halo. Tes 1 2 3. Ya, tes. Oke. Nah. Oke, tes 1 2 3. Halo. Aman. Baik. Oke. Dulu ada yang pernah baca nggak sejarah Islam? Turunnya di mana? Nah, nanti kita googling ya. Islam tuh turunnya di mana? Islam turun ya di kota Mekah. Ada yang pernah umroh di sini? Belum ya, saya doakan nanti semua bisa umroh dan haji, amin. Ya, Islam turun di kota Mekah. Kenapa di Mekah? Ada yang tahu nggak? Ini semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya loh. Dulu itu negara-negara adidaya, kalau sekarang kan Amerika Serikat, ya, lalu Rusia, lalu China gitu ya untuk adidayanya. Dulu negara adidaya di zaman itu ada Persia namanya, ada Romawi, ya, itu dua, Persia dan Romawi. Selalu dua itu yang menjadi negara superpower. Kenapa turunnya bukan di negara yang seperti itu? Kenapa turunnya di sebuah negara, di sebuah kota antah berantah yang itu padang pasir isinya, yang panas sekali, dan di situ banyak perilaku yang kita kenal dengan nama jahiliyah. Udah pernah dengar dong jahiliyah itu apa? Saya kasih tahu sekarang. Jahiliyah itu adalah bukan orang yang bodoh. Kalau jahil bahasa Arabnya artinya jahala, artinya bodoh ya. Tapi bukan bodoh secara akademik. Ya, orang nggak pintar-pintar secara akademiknya, tapi mereka bodoh karena akhlaknya itu luar biasa sesat. Contoh, ada di sana budaya yang namanya istibda. Istibda itu apa? Begini, ini sudah SMA ya. Ya, semoga tidak di bawah umur. Istibda itu pernikahan, ada laki perempuan menikah, suami istri menikah. Istrinya boleh berhubungan dengan laki-laki manapun yang dianggap punya kualitas. Misalkan begini, menikah nih suami istri, mama itu ada Pak Profesor, sana berhubungan sama dia supaya nanti anaknya jadi kayak profesor. Ya, ini namanya istibda. Ya, satu. Yang kedua, legalisasi pelacuran. Ya, legalisasi pelacuran. Ya, dulu kalau orang mau melacurkan diri para perempuan, dia akan memasang bendera kuning di depan rumahnya. Kalau sekarang apa? Bendera kuning artinya meninggal dunia. Zaman dulu bendera kuning artinya ini perempuan adalah wanita penghibur. PSK begitu ya. Apalagi budaya mabuk 5 kali sehari. Mabuknya di mana? Di sekitar Ka'bah. Sambil tawaf, muter Ka'bah, ini kan Ka'bah misalkan dia muter sambil mabuk. Ya, kacau ya. Orang kan sambil doa, dia sambil mabuk. Apalagi ada anak perempuan lahir dari rahim ibunya, maka langsung dikubur. Belum pernah dengar itu? Ya. Budaya orang jahiliyah itu sangat mengagungkan anak laki-laki. Ketika anak perempuan yang lahir itu dianggap sebagai aib, makanya harus dikubur hidup. Apalagi hobi perang. Perangnya apa? Bukan karena perang-perang seperti sekarang yang perebutan masalah wilayah, kekuasaan, bukan. Perangnya santai gara-garanya. Misalkan ada sebuah perang namanya perang Al-Basus, nanti bisa di googling. Ya, Al-Basus. Ya, itu perang. Al-Basus itu nama onta. Ceritanya, onta Al-Basus ini, onta nyasar ke kebun orang. Ya. Onta nyasar. Kalau kita kan jarang onta di sini ya di Jakarta ya. Kita punya sapi lah, nyasar ke kebun orang. Ya. Terus onta itu ngacak-ngacak kebunnya. Yang punya kebun nggak terima dong, marah-marah. Ontanya ditangkap, disembelih ontanya sama yang punya kebun, gara-gara ngacak-ngacak kebunnya. Yang punya onta marah-marah, tapi marahnya nggak sendirian, marahnya bawa satu kabilah. Akhirnya terjadi pertempuran gara-gara onta nyasar. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya senggol bacok gitu ya. Langsung berantem. Pokoknya ngegas. Itu zaman jahiliyah. Nah,
Al-Quran, Rasulullah turun di sana. Untuk apa? Tujuan utamanya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus, diturunkan itu ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi agama itu relate sekali dengan akhlak. Makanya kalau Anda melihat siapa yang agamanya bagus, artinya akhlaknya juga bagus. Gitu. Ya, menurut sama gitu kira-kira. Miknya cek. Luar biasa tadi ya Mas Alwi. Kenapa agama itu ada? Karena itu. Cek. Coba tes satu. Agama itu ada. Baterainya habis kayaknya nih. Kenapa agama itu ada? Karena untuk tadi guys, panduan buat manusia, buat kita. Ya. Kenapa agama itu turun di Arab? Karena orang Arab pada jadi kehidupannya. Oke, selanjutnya tadi katanya agama itu terus menyempurnakan akhlak, tujuan utamanya itu, ya. Nah, kalau tujuan utama agama itu adalah menyempurnakan akhlak, Ustaz, ini kadang saya temui di kelas beberapa murid. Setelah ini kalian kalau mau nanya boleh ya. Kenapa sih Pak di Islam itu salatnya banyak banget? Nah, kenapa harus ada salat banyak banget? Yang wajib aja sehari 5 kali. Sementara teman-teman saya atau saudara saya atau ya kolega saya yang bukan Islam, mereka salat bisa jadi seminggu cuma sekali, bahkan mungkin sehari sekali gitu. Nah, itu sering saya ngobrol seperti itu Pak. Ya, jadi kenapa di Islam itu salatnya banyak? Gitu. Oke, mungkin ini pidatonya yang profesional di kelas. Ya, mau dijawab dulu sama Ustaz atau kalian ada yang mau nanya juga? Gimana? Mau dijawab? Oh, mau nanya juga. Satu ini aja dulu ya. 2 pertanyaan Ustaz boleh? Oke, bisa jawab dulu yang masalah salat ya. Oh, Coba. ya. Dijawab dulu. Coba, kita jawab dulu. Nanti habis ini nanya ya. Oke, baik. Kenapa teman-teman pernah nanya nggak? Ustadz, itu agama lain kok ibadahnya kadang seminggu sekali, kadang mungkin sebulan sekali, kadang mungkin juga ada setahun sekali. Tapi kok orang Islam ibadahnya banyak banget sih, buat apa? Pernah nggak mikir-mikir kayak begitu? Kan capek Ustadz, 5 kali sehari, ya Allah. Kan kita sibuk nonton drakor Ustadz, nggak sempet. Kan kita sibuk scrolling TikTok Ustadz, nggak sempet. Kita sibuk nih sedang kepoin mantan Ustadz, aduh ganggu banget sih. Nah, saya pernah berdialog dengan orang dari agama. Saya sudah diskusi. Saya orang logik, ilmiah, kita diskusi. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Saman tadi. Manggil saya bro. Bro Ustadz, kenapa sih agama bro itu ibadahnya banyak? Agama saya dong, ibadahnya santuy, chill, woles. Gitu ya. Santai ibadahnya. Kadang seminggu sekali, enggak juga nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Saya bilang begini, itulah bedanya Tuhan saya sama Tuhan kamu. Kalau Tuhan saya ini baik sama saya, Tuhan saya juga baik, tapi Tuhan saya lebih baik. Ini alasannya. Tuhan saya tahu, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita ya, Allah tahu bahwa kita ini orang banyak dosa. Ya, sehari semalam kira-kira dosanya banyak nggak kita ini? Banyak. Nah, kalau kaca berdebu, sebaiknya tiap hari dielap apa nunggu seminggu dielap? Coba, kaca berdebu, sebaiknya tiap hari dielap apa seminggu atau sebulan nunggu sampai berdebu, sampai tebal debunya baru dielap? Ya, kalau di rumah kita, si mbak kita pasti ngelap kaca tiap hari. Supaya apa? Tetap bersih. Begitupun kita manusia, karena dosa kita banyak, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur langsung buka HP, ngelihat ada postingan temen yang ngeselin. Gitu doang, sombong, pamer-pamer segala macam. Ya, baru cuman ke Swiss doang. Gue udah pernah keliling dunia. Jangan posting-posting apa kayak gitu. Nah, gitu ya. Bangun tidurnya sudah dengki kita. Ya. Nanti siangan dikit juga sama. Ketemu sekolah, ketemu teman sekolah di Cikal sini ya. Ada temennya pakai apa yang baru begitu loh ya. Pakai aksesoris yang baru, langsung timbul jealousnya. Ya. Timbul, kalau saya menyebutnya istilahnya juniper. Tahu juniper nggak? Julid, nyinyir, baper. Ya,
Ini 3 hal yang harus kalian hindari. Juniper ya, julid, udah julid lagi, suka nyinyir lagi, baperan orang. Wah, ini gawat ah. Ini gawat pokoknya, ini gawat ya. Bisa kita sakit hati mulut tiap hari. Ya. Kita ini dosanya banyak, belum lagi suka bohong sama guru, bohong sama orang tua, ya, suka berantem, suka iseng sama temennya, ngumpetin pulpen temennya, ngumpetin sepatu temennya, ya, segala macam lah. Dosa kita banyak nih, jujur ya. Dosa kita banyak kan? Nah, karena banyak dosa kita, Allah kasih waktu 5 kali. Untuk apa tuh? Untuk nyuci, untuk bersihin dosa kita. Makanya kalau benar sholatnya, insya Allah 24 jam kita akan selalu bersih nih. Ya, misalkan dari subuh berangkat sekolah kan, zuhur, itu zuhur untuk membersihkan dosa sebelum zuhur tuh. Nanti asar membersihkan dosa sebelum asar. Terus kayak begitu 24 jam. Kalau kita benar sholatnya, insya Allah kita bersih terus. Nah, makanya teman-teman semua, Ustaz sampaikan ya, apapun kondisi kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini pesan. Ya, kalau Anda baca Quran, ibadah yang lain mungkin masih suka bolong-bolong, tapi tidak dengan sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Ibadah pertama nanti yang dihitung, yang dihisab di akhirat adalah sholat. Kalau benar sholatnya, benar ibadah yang lainnya. Kalau rusak sholatnya, maka rusak juga amal yang lainnya. Maka pesan Ustadz, tolong jangan tinggalkan sholat sebete apapun kalian, segalau apapun kalian. Justru sholat obatnya. Baru diputusin sama cowoknya, sholat. Jangan curhat di sosmed. Teman-teman semua, Anda curhat di sosmed itu tidak solutif. Saya sampaikan ya, bagi yang suka curhat di sosial media itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalah tidak selesai, aib terbongkar kemana-mana. Ya, terus gimana curhatnya Ustadz? Curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Curhat sama Allah, sholat, sama orang tua kita, sama kerabat-kerabat terdekat kita, dibanding curhat di sosial media. Gitu ya, sholat 5 kali sehari. Jangan lupa, yang ngaku muslim muslimah, kalau nggak sholat nggak sah keimanannya. Gitu Pak Sama. Ya. Baik. Jadi sholat itu ibarat analoginya tadi Pak Ustaz, debu yang menempel kaca. Kalau dilap terus, insya Allah akan bersih. Jadi diri kita pun kalau sholat terus, insya Allah akan bersih dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, insya Allah. Ya. Baik, tadi ada yang bertanya satu dulu, ya. Enggak. Atau yang lain? Tentang percintaan boleh, silahkan, apa saja boleh. Ya. Ya, sini jawab. Bagus tuh pertanyaannya. Kamu kelas berapa? Sini sayang. Sini nak, nggak apa-apa nak. Sini nak, tepuk tangan buat temannya ini. Jangan ketawa. Keren ini, berani maju. Kamu kan belum tentu. Iya. Siapa namanya? Johan, Mbak. Hah? Adriel. Kelas 7. Kelas 7 SMP. Oke. Pertanyaannya. Jangan ketawa. Entar kamu suruh maju lu gantian. Ayo Adriel. Apa perbedaannya puasa setengah hari dan puasa full? Tadi nggak gitu pertanyaannya. Ustaz ulangi. Oke, nggak apa-apa. Bang, apa yang mau baca, Pak? Nih. Bisikin aja, jangan malu. Bisikin aja. Oke, aku tahu. Oke, udah balik ke tempat. Nggak apa-apa. Udah. Bagus. Kamu anak-anak kelas 7, 8 itu sudah balik. Setiap balik itu Anda mengalami masa-masa yang memang harus kamu benar-benar concern lah. Ya kalau perempuan kan dapat menstruasi, ada cara membersihkannya. Begitupun laki-laki balik ditandai dengan apa? Mimpi. Nah, pertanyaan teman Anda, puasa kira-kira kalau belum mandi wajib habis mimpi basah misalkan, sah apa tidak? Bagus. Ya, mungkin Anda juga belum tahu. Kira-kira kalau habis, mohon maaf ya, mimpi basah, keluar sperma dan sebagainya, belum sempat mandi wajib, apakah puasanya sah atau tidak? Ya, ada yang bisa jawab?
Apa? Kenapa? Iya. Oh, ini ya. Tetap kita puasa wajib bersih. Namun kalau memang dia belum mandi wajib karena ketiduran, ya, habis sahur ngantuk ketiduran, udah masuk puasa belum sempat mandi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sadar habis sahur tiba-tiba kok basah celana saya, mandi. Jangan malu ya, teman-teman semua, ini bukan aib loh. Laki-laki yang sudah dewasa itu basah itu bukan aib. Ya jangan malu sama orang tuanya, enggak, mandi aja. Mandi wajib namanya. Nanti tata caranya tanya sama Pak Guru ya. Ya, tata cara mandi wajib. Ya pokoknya gampangnya mandi semua, basuhkan seluruh air. Nanti ada sunnah-sunnahnya yang lain. Gitu ya. Boleh ya, Dadril ya, nggak apa-apa, tapi kalau bisa habis sahur mandi aja. Nanyanya bundanya Adril, kok kamu pagi-pagi udah mandi? Gerah bunda, gerah. Nggak apa-apa, laki-laki wajib mandi ya. Perempuan juga begitu kan? Kalau habis menstruasi, ya pasti kan puasa libur dulu dong, libur sepekan. Maka ketika sudah habis menstruasinya harus mandi, jangan langsung puasa. Ya ada mandi wajibnya. Begitupun juga yang laki-laki. Ya nggak apa-apa, kita ngomong begini, ini namanya fikih. Harus kalian semua tahu. Baik, ini question? Ada lagi? Apa saja? Apa saja? Boleh. Silakan. Ayo bro, sini bro. SMA kan? Ayo. Nggak sampai suaranya. Kita mic-nya nggak cukup. Ini nggak bisa ya. Oke. Name, nama. Adrian. Tadi Adriel, ini Adrian. Banyak nama. Oke, dipanggil Adrian. Oke, Adrian. Kelas berapa? Grade berapa? 12. Oke. 12. Sedikit lagi lulus. Mau masuk mana aja? Malaysia. Oke. Kalau bahasa gimana? Dah, terima kasih. Itu saja. Adrian. Come here. Wait. Okay. Answer my question. Adrian. Suka sama perempuan? Oh, I'm sorry, enggak. Serius. Ustadz tanya begini, ya. Karena ada yang punya kecenderungan yang berbeda. Suka sama perempuan nggak, Adrian? Suka sama perempuan? Oke, thank you. Dah, silakan kembali. Oke. Jomblo ya. Oke. Siap. Ustadz, gimana kalau nggak pernah mimpi basah? Oh, mungkin mimpi kering kali ya. Bukan mimpinya mimpi kering. Oke. As a normal human, harusnya kalau manusia yang normal, cowok itu pasti dia akan mengalami siklus kedewasaan seperti itu. Ya, atau mungkin Anda tidak sadar, sebenarnya pernah mimpi tapi tidak sadar. Ya, ini jangan-jangan ngompol kali ya, gitu ya. Kelas 3 SMA ngompol mungkin gitu ya. Jadi pasti ada pernah. Ya, itu tanda Anda menjadi orang-orang yang baligh, dewasa, mature gitu ya. Jadi ada sebenarnya Adrian. Kalau normal pasti pernah keluar sesuatu, kecuali tidak normal. Nah, ini silakan konsul ke dokter. Ya, konsul ke dokter. Saya ada apa dok? Oh, saya belum pernah mimpi basah gitu loh. Emang mimpi basah tuh mimpi apa sih? Mimpi lagi mandi apa gimana begitu? Tahu-tahu basah ya, pokoknya mimpi tahu-tahu basah begitu ya. Nggak usah detail ya. Nah, teman-teman semua, kalau yang laki-laki normal itu pasti mengalami mimpi seperti itu. Ya. Tandanya dia laki-laki normal. Di sini semuanya, kita tanya semua orang di sini. Yang cewek, yang akhwatnya ini, yang kaum perempuannya ini, suka sama laki-laki? Serius? Oke ya, normal ya. Yang cowok-cowok suka sama yang perempuan? Suka. Itu mah derita lo gitu. Suka tapi nggak ada yang mau katanya. Kamu SMP kelas berapa sih? SMP kelas berapa kamu nih? Dari tadi aktif banget nih. SMP kelas berapa kamu?
kelas 7. Aduh, anak baru. Biasa kalau newbie begini, ya. Banyak tanya dia. Suka tapi nggak ada yang mau. Masih kecil masalahnya ente gitu. Itu gedean dikit tuh kayak Adrian, tuh nggak suka pasti. Udah gede. Sabar ya. Sabar ya. Baru kelas 7 masih panjang, masih panjang. Oke ya, normal ya. Oke, Ustadz akan ngomong tentang LGBT sebentar, boleh? Boleh ya. Kenapa tadi Ustadz menekankan kamu suka nggak sama cowok, kamu suka nggak sama cewek? Islam itu mengatur sekali hubungan antar manusia, laki-laki dan perempuan. Ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai seluruh manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Lita'arufu, untuk saling kenalan. Ya. Jadi Allah itu ciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Eve gitu kan, Adam dan Hawa, bukan Adam sama Bambang, bukan. Jadi Adam sama Hawa. It's normal ya. Laki-laki suka perempuan, perempuan harus suka sama laki-laki. Siklus kehidupan seperti itu. Ya. Siklus kehidupan itu laki-laki sama perempuan, nanti reproduksi, ada anak. Saya kasih tahu kalau Anda semua googling, hari ini beberapa negara maju yang katanya paling keren secara ekonomi segala macam itu sedang mengalami krisis. Apa? Krisis demografi, di mana piramida penduduk mereka itu kebanyakan adalah orang tua. Di Jepang ada 76 sekolah baru ditutup. Kemarin ada 2 orang lulus terakhir di Jepang SMP, ya, level SMP ditutup. Gara-gara apa? Tidak ada anak usia SMP. Di Osaka. Ya. Tahun ini 76 SMP ditutup, belum sekolah yang lain. Kenapa? Di Jepang kekurangan anak-anak muda. Indonesia kebanyakan gitu ya. Kalau di Jepang kekurangan. Jepang, Korea, ya, beberapa negara Eropa itu sedang mengalami depopulasi, kekurangan orang-orang muda kayak kalian. Nah, Indonesia ini punya keuntungan demografi, anak mudanya banyak banget. Ya, kita menang tuh secara itu kualitinya. Nah, namun ya, sebentar ya. Jadi ada beberapa orang yang membawa, yang teman-teman kami yang stay di luar negeri, yang sekolah di sana, itu bawa apa budaya mereka ke sini, katanya child free dan sebagainya ya. Itu child free sudah lama terjadi di negara-negara maju, dan negara maju sekarang kena batunya, kena getahnya. Nggak ada anak-anak ABG kayak kalian. Sampai orang Jepang itu pemerintahnya memberikan stimulus bagi orang-orang yang melahirkan, akan diberikan sekian puluh ribu yen, ditanggung dari mulai bersalin sampai sekolahnya supaya dia mau ngelahirin. Ya, Jepang, Korea sedang mengalami itu. Ya. Kenapa dulu seperti itu? Karena mereka ya, satu nggak mau menikah, nggak mau punya anak karena dianggap high cost. Anak itu biaya tinggi loh. Melahirkannya mahal, beli susunya mahal gitu ya, beli pampersnya mahal, nanti sekolahnya saja mahal, segala macam. Akhirnya banyak orang tua tidak memilih untuk memiliki anak. Dan sekarang kena getahnya mereka. Sedangkan kata Rasul, nih dalam agama kita apa? Rasul akan membangga-banggakan umatnya yang banyak. Dulu orang tua punya pepatah. Ini silakan dibantah nanti. Banyak anak, banyak rezeki. Itu pepatah, saya sangat mengamini. Betul. Dan kita membahasai pepatah itu tidak dengan logik. Gimana ceritanya? Kok banyak anak, banyak rezeki? Bukankah banyak anak, banyak pengeluaran? Agama kita meyakini setiap tambah satu anak akan tambah satu rezeki. Ya, itu iman namanya. Faith. Iman. Kalau iman itu memang bahasanya bukan logik. Teman-teman semua ya, tetap normal seperti ini. Nanti sudah gede dikit nih kamu nih, ada yang suka pasti ganteng kamu insya Allah ya. Ya, ada yang suka. Ini kayaknya ngarep banget sih. Sabar, baru kelas 7 gitu ya. Nanti menikah, punya anak, normal saja, hidup normal. Ya, karena anak kita itu ya, dalam agama kita, anak kita investasi dunia akhirat. Bisa membawa orang tuanya ke surga. Gitu ya, yang penting anak yang soleh dan soleha. Oke, monggo, silakan. Ya, iya. Siap, oke. Kamu sedang injury, kenapa? Sedang apa? Cedera. Kenapa kamu main bola, basket? Main benteng. Nabrak bentengnya begitu. Lucu-lucu anak Cikawi. Oke, kamu teriak bisa? Suaranya kencang bisa?
Coba. Bisa teriak? Ya. Tadi saya tidak mau ke arah situ, itu lebih advance ya. Ya. Saya nggak mau nyambungin karena ini belum levelnya nih bocah-bocah nih gitu kan ya. Anak-anak SMA saya nggak mau. Saya ngomong itu biasanya kalau sama senior kalian, orang tua kalian, saya ceramah depan itu saya akan ngomong banyak anak, banyak rezeki. Kalau banyak istri gimana? Itu pertanyaan orang tua kamu harusnya. Oke, sebentar, gantian dong, gantian ya. Banyak anak, banyak rezeki ya, karena Allah menjamin setiap tambahan keluarga dalam hidup kita ya. Keluarga, nambah anak, nambah rezeki. Kalau nambah istri bagaimana? Nah, teman-teman semua, Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki istri sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Itu syariahnya. Jangan potong ustadz dulu. Ini seneng banget ini. Malum ya newbie ya. Anak baru masuk ya. Oke. Kita bicara secara regulasi ya, secara syariah ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. An-Nisa ayat 3 nanti dibuka. Maka nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Belum selesai ayatnya. Jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau nggak mampu bersikap adil maka cukup. That's the point. Teman-teman semua, itu poin utamanya. Boleh nikah sampai 4 kalau adil. Kalau nggak adil cukup 1. Dan adil ini sifatnya relatif. Ya, relatif kalau adil ini. Makanya sebaiknya kalau kita sudah mendapatkan semua dari pasangan kita, cukup 1 saja, bro. Ini yang nanya siapa namanya? Arfan. Arfan mau rencana mau punya istri banyak? 3. Wah. Oke, no problem. Boleh, legal. Secara syariah boleh. Sampai 4 boleh. Ya. Nah, masalah rizkinya Ustaz, kira-kira kalau nambah istri, nambah rizki apa tidak? Ya. Bisa ya, bisa tidak. Yang penting pernikahan setelah yang ke-1, yang kedua, itu pernikahan yang tidak sembunyi-sembunyi. Karena banyak orang tua kalian, mohon maaf nih, ini sedikit ngomongin orang gede, nggak apa-apa ya. Ini belum waktunya sebenarnya kalian. Ya, pernikahan kedua, ya, pernikahan kedua yang baik itu yang diketahui sama yang pertama. Nah, kalau diam-diam itu malah membawa bencana, gitu ya. Jangan diam-diam kalau mau lebih. Tapi sebaiknya just one, ya, 1 saja supaya kamu bahagialah. Kasihan kalau punya anak, ntar ibunya banyak begitu ya. Jadi fa'infitum ala ta'dilu fawahidah. Ya, ganti topik lah, nggak enak ini. Ya, nggak enak ngomongin. Iya, ngomong aneh-aneh ya. Oke, yang lain-lain tentang pergaulan bebas, tentang apa? Oke, boleh. Yang lebih relate sama kehidupan kalian. Ayo. Menghadapi apa kalian di sosial media segala macam? Ayo. Ini masih anak kecil kalau itu. Apa? Kamu nanya dari ini, kasih nih, Pak. Kasih nih, Pak. Oke. Bisikin aja, bisikin. Pak, kalau mau dapat pasangan ada doanya nggak, Pak? Ustaz, kalau mau dapat pasangan apa doanya? Kamu namanya siapa? Siapa namanya? Kenzi. Oh, Kenzi. Oke, Kenzi. Kenzi kayaknya ngebet dari tadi, dia paling aktif dia. Ya. Oke, Kenzi masih kelas 7. Usia kamu berapa sih? 13? 13 ya? 13 tahun. Ya Allah. Ustaz, doa jomblo apa Ustaz? Teman-teman, oke, sebentar. Allah itu menciptakan kita, ya, menciptakan pasangan kita itu sudah ada rekodnya, 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Jadi kita lahir sama siapa, ya, dari rahim siapa, lahirnya kapan, jodohnya siapa, rizkinya berapa, matinya kapan, itu sudah ada rekodnya, ya, sudah ada semuanya. Jadi pasangan kamu itu sudah ada, Kenzi, ya. Pasangan kamu itu sudah ada, cuman belum muncul. Belum nongol ya, belum kelihatan gitu ya. Terus doanya ketika usia-usia yang sudah bisa menikah ya, kalau kamu masih jauh lah semuanya. Doanya apa sih? Nah, mau saya bacakan sekarang doanya?
Nanti aja ya, nanti ya. Ini enggak saya. Ya kalau sekarang kayaknya betul. Oh, gurunya ada yang jomblo di sini. Jangan-jangan ini titip pesan gurunya nih pertanyaan ini. Ya, oke ya. Yang perlu kalian yakini, semua orang di sini pasti sudah ada pasangannya. Ya, bukan dicari, tapi dijemput. Dijemput nanti. Nah, dijemput dengan cara yang baik-baik, yang tidak melanggar aturan agama. Gitu ya? Oke. Oke, Kenzi? Ya, siap. Oke. Ada terkait remaja ini bahasa lewat dikit dari remaja nih malah. Iya nih. Asal. 21 plus gitu ya. Oke. Yang perempuannya dari tadi mulai bertanya perempuannya. Ayo perempuan, banyak loh masalah kalian, banyak loh. Tadi ada yang Banyak loh. Kita jawab dari persepsi agama nanti. Baik. Kalau kita tadi datang boleh sekarang. Saya tahu Anda kalau ada masalah selalu nanyanya ke Kiai Google, gitu ya. Hati-hati ya. Di Google itu wajib dituntun. Karena terlalu luas sekali. Jadi jangan semuanya googling. Tanya sama ustadz yang lebih kompeten supaya nggak salah. Nah, dan perempuan tuh banyak banget masalah sebenarnya. Remaja. Saya kemarin mendapati sesi dengan remaja itu banyak pertanyaan loh perempuan. Ayo, masih banyak loh. Cuma nggak mau speak up aja guys. Mungkin langsung ke yang kedua saja karena Oke. Oh siap. Dua. Tadi ya topik pertama itu bagaimana dia remaja Islam sudah dibahas tentang Islam dan agama-agama. Oke. Yang kedua itu mengenai tetap bisa eksis atau viral ya menjadi remaja tapi menjadi teladan. Viral tapi jadi teladan. Nah, gitu. Gimana caranya biar kita bisa eksis, bisa viral, namun kita bisa jadi teladan buat yang lain. Di sini ada konten kreator nggak? Ada yang sosmednya, Instagramnya atau TikToknya itu di atas 10.000 followersnya? Oh, oke, nggak apa-apa. Siap. Mungkin nggak ngaku ya, karena tawadu ya, rendah hati di sini ya. Baik. Sebentar. Cara viral itu dua. Nih Ustadz kasih tahu ya. Mau viral, ya mau rame, mau populer, mau jadi idol dan sebagainya, dua caranya. Yang satu, pertama buat prestasi. Ya, dalam bidang apapun, prestasi. Yang kedua, buat sensasi. Ya. Kalau buat prestasi, ya, itu banyak orang yang males. Karena by effort, ya, usaha keras, itu pun butuh waktu, nggak instan. Jadi orang jarang memilih jalur ini. Padahal ini jalur yang benar. Orang lebih suka memilih jalur buat sensasi. Kalau berprestasi, juara olimpiade matematika sedunia segala macam, oh capek. Cukup dengan joget-joget ala Jamet gitu di TikTok, langsung dia viral. Atau Anda cukup cowok-cowok sering nangis saja, jadi sad boy nanti juga akan viral. Gitu ya. Kadang-kadang mau mikir nggak, kok dia bisa viral sih? Cuma nangis doang, gitu ya. Dikit-dikit nangis segala macam viral, malah jadi konten, malah jadi sekarang dipanggil di mana-mana gitu loh. Ternyata tangisan dia juga adalah gimmick. Saya pernah dengar tuh. Ini semua memang settingan dia, gimmick dia. Jadi Anda semua kalau mau terkenal buat something unik, ya. Yang unik yang orang lain suka. Nah, gawatnya sekarang itu yang unik-uniknya kurang edukatif semuanya. Tantangan buat kalian, buat konten yang unik tapi inspiratif, positif dan punya hikmah yang bagus. Gitu loh. Ya kalau cuma joget-joget nggak jelas itu mah gampang teman-teman semua, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya. Saya mendapati, saya juga punya sekolah kan, ya saya punya sekolah seperti ini gitu. Saya suka survei. Banyak anak zaman saya dulu, zaman kita ya, ditanya anak sekolah, kamu mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi pilot, mau jadi guru, jadi dokter, jadi presiden lah gitu ya, atau jadi pemadam kebakaran gitu ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apa cita-citanya? YouTuber, ya, konten kreator, selebgram, seleb TikTok dan sebagainya. Ada pergeseran gitu ya. Mau trader segala macam ya, ada pergeseran. Artinya apa? Ini sudah zaman kalian. Ya, bukan zaman-zaman ini, zaman-zaman kalian. Kan gadget semua di sini ya. Ini zaman kalian, makanya kalau kalian mau handphone kalian, gadget kalian membawa kalian ke surga, kalian buat konten-konten yang positif, yang baik, yang inspiratif. Kalau gara-gara kalian buat konten terus viral,
terus menginspirasi banyak orang, maka jadi amal jariah buat kalian. Ya, amal jariah loh. Kalau membawa kebaikan. Sebaliknya, kalau konten kalian membawa keburukan, membuat orang malah jadi buruk, maka menjadi dosa jariah buat kalian. Maka buatlah konten-konten positif yang bisa menginspirasi banyak orang supaya menjadi amal jariah buat kalian. Gitu ya. Gitu Pak Saman. Jadi bisa viral, tapi bikinlah konten yang Positif. ya, katanya bisa bermanfaat untuk semua orang dan jadi amal jariah. Tahu amal jariah teman-teman semuanya? Pak? Ada yang tahu amal jariah apa? Amal yang mengalir. Amal yang terus mengalir walaupun kita sudah mati, meninggal dunia. Nah, jadi amal Ya. yang pahalanya atau kebaikannya Terus itu terus mengalir terus tidak terima. Iya. Meski kita sudah meninggal. Tadi Iya. misalnya ngomong dosa jariah. Berarti kalau dosa jariah kira-kira Betul, sama saja. Gini, kita buat tempat perjudian. ini Contoh, ada orang judi di sana, zina, mabuk segala macam gitu ya, semua dosa ngumpul di situ. Yang mendirikan sudah meninggal dunia. Selama tempat itu masih ada dan dipakai orang berbuat maksiat, maka akan terus mengalirkan dosa kepada yang membuat awalnya, yang menginisiasinya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi kalau Anda buat masjid, dipakai sholat sama orang, Anda meninggal dunia. Selama masjid itu dipakai buat sembahyang, buat sujud, buat pengajian, maka akan terus mengalir pahala buat yang membuatnya. Gitu ya, itu namanya amal jariah dan dosa jariah. Gitu ya. Gitu. Ngerti pasamannya? Siap? Aman, ayo. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan mengenai tetap bisa eksis atau viral kamu menjadi teladan. Mungkin pasangan dulu yang mau nanya. Tadi tertarik dengan kata Ustaz bilang kalau terkenal sekarang pilihannya yang buat sensasi atau Sensasi. Kalau misalkan ya kita bikin kontennya ya istilahnya positif sih kan agama atau apa gitu lah. Tapi lucu-lucukan gitu. Ya. Itu gimana itu Ustaz? Jadi yang apa? Boleh apa enggak? Itu boleh atau disambung boleh apa enggak katanya? Kalau kontennya positif, tidak melecehkan agama, ya bagus, nggak masalah. Tapi hari ini banyak orang buat konten yang misalkan para komika, atau komika ya, stand up comedian gitu ya. Mereka buat konten pakai basic agama, tapi agama malah dibuat lucu. Contoh, Ustadz, kalau alkohol campur air jam-jam jadi halal nggak? Coba kamu jawab. Ini miras alkohol, air jam-jam. Kamu mau combine diaduk-aduk gitu ya, minum jadi halal nggak kira-kira? Halal nggak? Jadi apa? Halal? Ini buat yang mabok, ini air jam-jam dicampur, halal apa haram? Nggak ada halam ya. Haram. Haram tetap haram teman-teman semua. Haram tetap haram. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haq bil batil. Jangan campur adukan yang baik dan yang buruk. Nggak bisa bercampur. Anda pergi ke Mekah, pergi haji umroh pakai duit hasil korupsi. Sah nggak hajinya? Ini ada yang nanya Ustaz. Kemarin di kelas 9. Iya. Dia pergi haji pakai uang hasil korupsi. Tidak sah, sia-sia. Kemarin saya baru dari umroh. Ini pala saya masih botak kan ya, ini dari umroh nih ya. Karena dulu botakin ya. Teman-teman semua. Saya bawa 550 jamaah kemarin, 11 bis. Ya. Kata guru saya, kata kiai saya, Ustaz bilang saya, itu Ka'bah katanya. The biggest money laundry in the world. Maksudnya kiai? Iya. Di depan Ka'bah orang banyak yang nangis. Ya Allah, aku habis korupsi 10 miliar ya Allah. Tolong bersihkanlah hartaku ya Allah. Nangis di depan Ka'bah. Kira-kira Allah maafin nggak? Tidak teman-teman semua. Kita minta maaf sama Allah kalau dosanya berhubungan sama Allah. Ya pernah nggak sholat, pernah apa, minta maaf sama Allah. Tapi kalau kita dosa sama manusia, mengambil hak orang lain, termasuk corruption ya, korupsi di dalamnya, maka prosedurnya apa? Satu, tobat, minta ampun sama Allah. Yang kedua, kembalikan hak orang lain yang kita ambil. Ya, makanya orang korupsi di depan Ka'bah doa-doa nangis nggak ngaruh. Ya, digetok sama malaikat, enak aja loh begitu. Habis korupsi main ke Ka'bah aja. Sama kayak Anda juga. Habis ngambil uang temennya, diem-diem, terus dibuat traktir teman yang lain. Ya. Jangan dicampur-campurin. Ya.
Ingat Robin Hood? Robin Hood? Nah, Robin Hood ya, dia kan ngambil harta orang, ya, terus bagi-bagi ke fakir miskin gitu ya, Robin Hood ya. Nah, kalau itu katanya sih kalau hartanya orang hasil korupsi, hartanya para penjahat, oke lah begitu ya. Tapi kalau hartanya orang baik, dicuri, dibagi-bagi ke orang miskin, ya nggak boleh. Ya, kalau kita mau beramal, berbagi harus dari sumber yang halal. Gitu ya. Anda nih mau bagi-bagi buka puasa bersama, tapi duitnya hasil nyolong, nggak boleh juga. Gitu ya. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Gitu kira-kira. Teman-teman, tidak terasa sudah 70 menit. Ya udah mau habis ya. Ya. Tapi kalau masalah masih penasaran. Dari tadi yang namanya cowok-cowok terus. Ayo, cewek, yang hafal, yang perempuan, girls-nya. Sebelum 5 menit terakhir, silakan yang mau tanya. Saya mau nanya boleh nggak sebentar? Oh, Ustaz mau nanya. Enggak. Ya, sebentar nggak apa-apa. Nah, kenapa hampir di semua sekolah yang saya singgahi, kaum perempuannya lebih suka pakai masker? Padahal pandemi sebenarnya sudah selesai nih kita nih. Iya. Gitu ya. Saya kalau mendapati banyak di sekolah Bu nih, Miss ya. Ini banyak anak-anak ceweknya ini pada pakai masker. Apakah karena pakai masker merasa lebih cantik sebagainya begitu ya? Gitu ya. Apa lebih privacy sebagainya? Apa jawabannya? Apa? Takut dimarahin. Oke, memang rules dari orang tuanya ya. Takut ada kuman, ada apa? Oke, nggak apa-apa. Ya, kenapa deh? Beda-beda setiap perempuan. Oke. Rasanya insecure. Karena udah kebiasaan pakai masker. Oke. Mereka Indeed. rasa lebih cantik kalau pakai masker. Oke. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ya beda-beda orang-orang. Oke. Beda-beda alasannya ya. Udah nggak apa-apa, nggak masalah juga. Senang malah pakai masker aman kan ya. Cuman saya mah ngap gitu aja. Apalagi lagi puasa gitu ya. Lagi puasa pakai masker, mencium napas sendiri, jangan pingsan gitu ya. It's okay, no problem. Oke. Tadi ada yang mau tanya, siapa? Kaum wanitanya nih, para putri-putrinya. Ada Apa saja yang relate sama kehidupan kalian? Banyak loh, banyak. Ayo. yang mau berani. Ada? Ya, penting satu. Kamu coba satu sebelum closing. Oke. Finally ada yang tanya. Oke. Untuk satu-satunya cewek tanya hari ini. Mati lagi. Halo. Ya, udah. Ya. Halo. Jadi kalau saat lagi mau buka tapi saat habis buka kalau kayak cek bawahnya malah mulai men atau kayak gitu, jadi puasanya masih masuk atau enggak? Kamu ngeceknya setelah buka? Iya. Setelah buka, sebelum buka nggak ngerasakan kalau ini biasanya kan, mohon maaf ya, saya belum bukan perempuan, saya nggak tahu gimana feel-nya. Ketika awal-awal dapet itu pasti ada rasa nggak nyaman kan? Gitu ya, betul nggak sih? Karena itu biasanya nggak ada rasanya. Oh, nggak ada rasanya. Berarti kamu baru ngecek setelah buka puasa. Iya, kalau kayak gitu. Oke, siap. Ya, oh Vicky ya, siap. Baik, oke. Ini Vicky bagus nih teman-teman semua. Ketika setelah berbuka, perempuan baru merasakan, baru melihat ke bawah ada bercak ya, berarti datang bulan ya, menstruasi ya. Nah, kalau setahu saya biasanya menstruasi itu ada tandanya, gitu ya. Kamu akan ngerasa ya secara fisik ya, pasti akan ada kerasa ya. Apa gimana? Saya bukan perempuan, saya nggak bisa tahu. Cuman kata perempuan gitu. Ya apalagi ada misalkan PMS gitu ya, bawaan-bawaannya senewan gitu ya, dikit-dikit disenggol marah gitu ya. Nah, jadi kalau memang Anda nggak ngerasa sebelumnya, artinya puasanya tetap sah. Ya. Kalau mengeceknya habis buka puasa, artinya masih sah. Kecuali sudah tadi perasaan sebelum buka ada yang keluar deh.
Ada yang ser gitu kayak mau pipis apa bagaimana? Jangan-jangan itu keluarnya sebelum berbuka, maka nggak sah puasanya. 1 menit saja Anda datang bulan sebelum buka puasa, maka puasanya itu batal. Walaupun cuman 1 menit, ya. Maghrib 5.54, 5.53 keluar tuh, yaudah selesai, gitu ya. Jadi kalau tadi kamu baru ngeceknya dan baru sadar setelah buka, maka puasanya tetap sah. Walaupun 1 detik katanya. 1 detik. Ya susah mengukurnya ya. Jadi kalau bisa memang kalau ada kerasa dikit langsung dicek biar aman, gitu ya. Oke. Ini Ustaz, boleh bertanya lagi nggak nih? Boleh, terserah. Oke, silakan. Monggo. Karena Ustaz ke 2015 tapi ketika kelasnya kita ada 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. Ya, boleh, siap. Ya, Jadi kan Ustaz tadi sudah bilang tentang yang lebih Oke. Terus aku penasaran kalau misalnya ada yang mencuri terus uangnya haram, tapi untuk dikasih ke orang miskin gitu, jadi kayak berbuatnya baik tapi uangnya haram itu mencuri itu tetap dosa atau gimana hukumnya? Oke, iya. Tadi kan Ustadz bilang dalam agama kita jangan campurkan yang hak dan yang batil. Kalau kamu mencuri, yang pasti kamu sudah menzolimi dong orang yang dicuri kan? Kamu ambil hartanya, walaupun untuk dibagi-bagi, gitu ya. Jadi tetap jangan seperti itu. Kecuali dia misalkan koruptor, sudah terbukti koruptor, duitnya banyak, tapi nggak disita tuh. Ya udah, saya mau ambil langsung. Ya mau ambil langsung, saya mau bagi-bagikan. Itu masih ya, andai dosa pun masih inilah ditolerir ya. Tapi sebaiknya kalau mau beramal soleh, berbuat baik, maka sumbernya pun harus baik. Ya, supaya apa? Supaya nanti diterima amalnya. Khawatir tadi ya, ada orang ke haji pakai uang hasil korupsi, menyantuni fakir miskin pakai uang hasil nyolong, habis maling dan sebagainya, tidak sah. Ya, semuanya harus prosedural. Yang baik untuk yang baik. Gitu ya, ya Mbak ya. Keren. Ini Oke. ada yang Kalau mencuri, what if uangnya ditemuin, like di Oke. lantai or something? Oke. Berapa jumlahnya? May I know? What 1,000. if it's 5,000 and Oke. Ini ngomong fikih lagi. Teman-teman mungkin belum tahu ya. Dalam Islam tuh ada hukumnya loh kalau kita menemukan barang. Nemu duit ya. Jangan 5.000 lah, itu terlalu sedikit gitu ya. 100.000 lah ya, warna merah ya, cepek gitu ya, 100 ya. 100.000. Ustadz, dapat uang nih 100.000 nemu di lantai. Pertama yang harus kamu lakukan adalah mengumumkan lewat pengeras suara, kasih ke guru piket atau siapa, Pak, ditemukan uang 100.000 di kamar mandi wanita, misalkan. Nggak ada yang ngaku juga, ya. Maka dalam Islam ada aturan. Menunggu pemiliknya datang sampai 2 tahun. 2 years. Seriously. Kita ngomong fikih ya. Bukan 2 hari, 2 tahun. 2 tahun nggak ada yang merasa juga memiliki benda atau uang atau barang itu, maka uang itu boleh disedekahkan. Iya. Siapa tahu seminggu lagi ternyata ada yang ngaku 100.000 gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, jadi boleh nunggu sampai 2 tahun. Kalau menemukan suatu benda, harta karun, sebagainya, gitu ya, baru boleh disedekahkan. Gitu ya. Atau kalau mau aman, di-keep dulu saja. Di-keep sama guru, nanti biar dia yang mengelola, gitu ya. Itu uang temuan. Uang temuan tuh bukan rezeki nomplok ya, bukan ya. Itu ada prosedurnya ya. Kecuali kamu harta karun. Harta karun yang tertimbun di bawah itu ada hukumnya. Itu nggak ada pemiliknya kan sudah lewat, sudah lama ya. Itu ada zakatnya untuk harta yang memang kamu temukan di dalam tanah. Ada zakatnya. Begitu. Oke, gitu. Ini masih bisa. Siap. Ustaz, Siap. kalau misalkan mimpi basah pas lagi puasa, ada puasanya? Sengaja apa enggak? Hah? Mimpi? Nggak sengaja kan? Ya nggak batal. Ya? Segala sesuatu yang tidak sengaja tidak dapat hukuman apapun. Oke Pak, itu Pak Pasaman minjem mic lagi. Kalau misalkan sih, Apa-apa? Kalau sengaja, bukan mimpi namanya kalau sengaja. Ya bukan mimpi, ya nggak tahu gimana. Gimana cara kalian? Kalau sengaja berarti bukan mimpi. Yang mimpi itu
Kamu apa namanya kalau ngajak? Mancing-mancing saja kalian ini ya. Oke, teman-teman semua, saya kasih tahu sebentar sebelum ya. Kamu lagi puasa, lapar, di depan ada nasi padang tuh di meja makan gitu ya. Nggak ingat puasa, makan nasi padang sampai sepiring habis, ya. Belum sempat minum, kamu ingat yang nasi padang tadi udah aman itu, nggak dosa. Ya, cuman belum minum aja gitu kan masalahnya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak kamu ingat, tidak sengaja, maka itu hukumnya nggak apa-apa. Termasuk orang tidur. Ketiduran, ya tidak sengaja, hilang ingatan, gila tiba-tiba, maka nggak ada hukum. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah, jadi orang gila, maka nggak ada hukumannya. Oke, Sinal, cukup? Oke, insya Allah karena kita terbatas waktu ya teman-teman, beda. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh follow aja. Ilmi 28. Ya, Ilmi 28. Nah, ini dasar ini pertanyaan besar. Sekalian kita penutup. Oke. Karena ini pertanyaan ini sangat bagus untuk dijadikan pertanyaan penutup. Dari salah satu tugasnya, cuma yang disebutin aku Pak tadi yang bisik. Iya. Apa pertanyaannya, Pak? Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi galau, kalau itu penyebabnya apapun itu, Oke. ada nggak sih doanya dalam Islam? Oke. Biar kita cepat comeback. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Sekali aja kalau bisa dibaca doanya sebelum kita Oke. Ya saya bacakan tadi ya. Kalau kita galau, resepnya sederhana dalam Al-Quran ada. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan banyak berzikir, ya, mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. So, jika kamu galau, risau, bete, gundah gulana, maka obatnya zikrullah. Apa zikir itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Baca kalimatut thayyibah, kalimat yang baik-baik dibaca semua. Jangan lepas mulut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir ya. Jadi kalau lagi bete, galau, zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah, zikir terus, ya. Orang zikir itu nggak gampang kemasukan, nggak gampang dia diselipi sama setan dan sebagainya, ya. Banyak-banyak sama zikir. Doanya agak panjang. Ini hadis yang Rasul sampaikan untuk doa anti galau. Ikuti Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bakhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rizal. Nanti di googling ya, ada doanya, doa anti galau. Ustaz kasih tahu artinya. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah, minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan itu rasa kesedihan, sesak di dada, galau, bete, itu hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami pun berlindung dari perasaan apa? Lemah dan malas. Ya, lemah gitu ya, malas ya. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Berlindung dari sifat apa? Pengecut dan pelit. Ya. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rizal. Dan kami juga berlindung dari jeratan hutang. Tuh, ini yang banyak hutang nih, doa anti hutang nih. Wa qahrir rizal, dan tekanan manusia. Gitu ya, doa supaya nggak galau, supaya kita nggak lemah, nggak malas, nggak pengecut, ya, nggak lemah, nggak bakhil, nggak utang, dan nggak takut sama manusia. Tadi doanya, ya, nanti di googling atau direkam, masya Allah, ya, teman-teman semua, silakan baca doa itu, hafalkan. Kalau nggak hafal, zikir aja. Saya tahu pertanyaan dari sana. Ini enggak, itu ngerekam, itu ngerekam, baik. Oke, cukup ya, Ya, cukup. baik.
Baik teman-teman semua, yuk kita tutup acara kita supaya berkah ya, supaya membawa kebaikan buat kita semuanya. Kalau ada any question, silakan ntar @hilmi28 Twitter, Instagram sama saja. DM, insya Allah kalau sempat saya balas ya. Teman-teman semua, saya doakan semoga puasa kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti kita keluar Ramadan menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dua tangannya, aminkan doa saya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.